Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Ayo lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Lakukan secara berkelompok. Jika kamu belajar di rumah, kamu bisa bekerja sama dengan saudara. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ember, gelas, dan kantong plastik. Kemudian, langkah-langkah percobaannya, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lalu, catatlah hasil percobaanmu dalam tabel berikut. Contoh, benda yang tadi kita coba adalah pensil. Bentuknya berubah apa tidak sesuai dengan tempatnya? Kita masukkan pensil ke ember, bentuknya tetap seperti itu ya. Bentuknya tetap, tidak berubah menyesuaikan ember. Kemudian kita pindahkan pensil ke dalam gelas. Bentuknya juga tetap seperti itu, tidak menyesuaikan gelas. Lalu kita pindahkan pensil ke dalam kantong plastik. Bentuknya juga tetap seperti itu. Sehingga di sini kita beri tanda silang. Kemudian bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah. Ya, berarti di sini diberi tanda checklist. Lalu dapat digenggam. Ya, pensil dapat digenggam, berarti di sini juga diberi tanda checklist. Kemudian tidak dapat digenggam. Pensil dapat digenggam, berarti di sini beri tanda silang. Silahkan kalian lakukan percobaan untuk benda-benda padat yang lain. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Ya, benda padat memiliki sifat bentuknya tetap atau tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Jadi dipindah-pindahkan, bentuknya selalu tetap. Kemudian, benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Adik-adik sambil mengamati gambar di bawahnya ya. Kita dapat menghitung jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar, yaitu berarti jarak Dayu dari rumah ke sekolah ditambah dengan jarak sekolah ke pasar, sehingga jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar yaitu 6 km ditambah 7 km, maka hasilnya adalah 13 km. Selesaikan soal berikut. Yang pertama, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai garis akhir? Ya, perhatikan caranya.
Yang diketahui dari soal tersebut, jarak yang akan ditempuh yang sudah dilintasi oleh Udin sampai ke garis finish yaitu 350 meter. Sedangkan jarak yang baru ditempuh Beni yaitu 200 meter. Ditanya, sisa jarak yang harus Beni tempuh. Ya, jawab. Jarak yang harus Beni tempuh, karena jarak yang akan ditempuh adalah 350 dan Beni baru menempuh 200 meter, maka 350 meter dikurangi 200 meter yaitu sama dengan 150 meter. Sehingga sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir adalah 150 meter. Berikutnya soal yang kedua. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Ya, penyelesaiannya yang diketahui kita tulis dulu ya. Yang diketahui adalah jarak rumah Siti ke sekolah yaitu 4.740 meter. Kemudian jarak rumah Edo ke sekolah yaitu 2.500 meter. Yang ditanya, berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Kita jawab, perbedaan berarti kita mencari selisih ya. 4.740 meter dikurangi 2.500 meter yaitu hasilnya adalah 2.240 meter. Jadi, perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah adalah 2.240 meter. Untuk 3 latihan berikutnya, silahkan adik-adik coba kerjakan secara mandiri. Ayo bernyanyi. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak, karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Mari kita nyanyikan lagu barisan musik. Gerakanlah kakimu dengan 2 jenis gerakan, gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu berikut. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Boom cas boom cas boom boom boom, boom cas cas boom cas cas boom 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 boom, rek 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 boom boom, rek 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 boom boom, rek boom cas boom boom boom. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu.
Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Untuk kerjasama dengan orang tua, silahkan amati gerakan tarian daerah setempat di televisi. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.